Oke, sorry kalau video ini gue buat buru-buru karena banyak kekuasaan tentang bisikan soal UTBK. Akhirnya gue buat ini. Dan gue buat sesuai dengan model terbaru UTBK supaya lu terbiasa. Karena aneh loh, masa ada orang yang masih bingung cara ngerjain soal UTBK. Nah, makanya video ini gue proyeksikan ke soal-soal yang mirip dengan UTBK. Jadi tipe soalnya kayak gini. Dan gue curiga ya, kan sistem penilaian UTBK tuh IRT ya. Artinya nilainya akan besar kalau banyak yang gak bisa jawab. Begitupun sebaliknya, nilainya kecil kalau banyak yang bisa jawab. Prediksi gua soal benar salah kayak gini nih, itu rentan sekali buat dapat poin tinggi. Karena kalau misal lu salah dari awal, ke belakangnya juga salah, bro. Karena gua prediksiin soal-soal kayak gini tuh dapat poin tinggi. Oke, langsung aja, selamat datang di Kawan Channel. Nomor 1 nih, sejumlah siswa terdiri atas 5 putra dan 5 putri membentuk panitia yang terdiri atas 4 orang siswa. Nah, jadi di sini sudah ada 3 subsoal dan kita akan bahas dari ketiga subsoal ini. Kalau benar semua dapat poin tinggi, kalau salah 1, salah 2, sayang banget gitu. Padahal ini apa ya? Gue yakin pasti nilainya tinggi. Nah, misal putra itu gue lambangin dengan A, putri gue lambangin dengan B. Nah, kan dipilih 4 panitia ya. Nah, ini ada 3 subsoal nih gue tandain satu subsoal per masing-masing subsoal. Nah, subsoal pertama banyaknya cara pengambilan 4 orang panitia sebanyak berapa kali. Nah, nomor 1 nih ya, kita menggunakan kombinasi atau permutasi nih. Jawabannya kombinasi, bro. Kenapa kombinasi? Karena kita tidak membedakan, ini kan ada putra ya. Putra itu kan misalkan katakanlah ada A1, A2 sampai A5. Nah, kita tidak membedakan tuh antara A1, A2, A5. Karena tidak membedakan menggunakan kombinasi. Kayak gitu. Itu konsep dasarnya. Berarti kan 10 kombinasi dengan 4. Nah, ini berapa? Ini kan 10 kalikan 9 kalikan 8 kalikan 7 kalikan 6 faktorial per 4 kalikan 6 faktorial. 4 faktorial kalikan 6 faktorial. Ini habis nih. Habis itu kita jabarin nih 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, 2 kalikan 4 itu sama dengan 8. Nah, ini ada 8 nih. Nah, berarti kita bisa coret nih. Terus 3 itu bisa coret dengan 9. 3. Sehingga kita dapat 10 kali 3 kali 7. Jadi jawabannya itu sama dengan 210. Ini masih gampang. Sumpah masih gampang. Berarti benar ya, ini 210, ini 210 juga. Jadi benar. Masih easy lah. Nah, uniknya pada soal tipe soal kayak gini, benar salah kayak gini, itu berhubungan. Jadi subsoal nomor 1 tuh kalau lu bisa, berarti insya Allah nomor 2, nomor 3-nya tuh kemungkinan bisa juga. Nah, permasalahannya kalau misalkan nomor 1 itu salah, maka kemungkinan besarnya nomor 2, nomor 3-nya itu juga salah. Makanya sebisa mungkin nomor 1 lu harus benar. Nah, nomor 2, peluang panitia tersebut memuat paling banyak 2 siswa putri adalah 30/42. Bener kagak nih? Nah, yang diminta itu paling banyak ya, maksimum 2B. Nah, karena yang diminta itu adalah banyaknya maksimal 2 wanita atau 2B, maka formula yang memungkinkan itu bisa 2B 2A, terus bisa 1B 3A, terus bisa 0B 4A. Nah, jadi gimana? Banyaknya untuk yang misalkan kasus yang ini ya, kasus yang ini. Berarti kan kita akan mengambil 2B ini dengan 5B sehingga 5 kombinasi 2, terus dikalikan dengan kita akan mengambil 2 dari 5 sehingga 5 kombinasi 2. Ini khusus B, ini khusus A. Sehingga ini kalau dikalikan 5 kombinasi 2 itu berapa ya? Ini 5 kali 4 kali 3 faktorial, coret-coret 2, 10. Oh, berarti ini sama dengan 100. Sama dengan 100 nih. Oke, sekarang yang ini. Bagaimana kalau 1 wanita sama 3 laki-laki? Berarti kan kita akan mengambil 1 dari 5, ini yang B. Terus yang wanita, yang laki-laki itu 5 kombinasi dengan 3. Ini sama dengan 5. Ini sama dengan 10. Karena 5 kombinasi 3 itu sama dengan 5 kombinasi 2. Sehingga ini hasilnya 50. Nah, ini itu sebenarnya menggunakan cara yang sama juga. Kita akan mengambil 0 dari 5. 5 kombinasi 0 ini untuk B. Terus untuk A itu 5 kombinasi 4. Nah, 5 kombinasi 0 itu 1. Kenapa? Kayak gini dong. 5 faktorial, 0 faktorial. Coret-coret. Nah, 0 faktorial kan 1. Sehingga 1/1. Itu sama dengan 1. Oke lah, ini pengetahuan dasar juga. Nggak usah terlalu panjang. Sehingga ini 1 kalikan 5 kombinasi 4 itu sama kayak 5 kombinasi 1. Ini 5. Sehingga ini jawabannya 5. Jadi banyaknya kemungkinan yang bisa dihasilkan dengan maksimum 2B yang ini nih. Berarti hasilnya itu adalah 100 kali tambah 50 tambah 5. Berarti kan hasilnya kan 155. Untuk yang maksimal
2B atau 2 putri. Nah, peluang itu kan artinya banyaknya kemungkinan, perbanyaknya kejadian. Berarti kan 155 dibagi dengan 210. Kenapa 210? Karena banyaknya untuk mengambil 4 orang itu secara acak itu sebanyak 210. Nah, makanya gue bilang kalau misalkan nomor 1 lu salah, kemungkinan besar lu nomor 2 itu bakal ikutan salah. Ya sebisa mungkin nomor 1 pasti benar gitu. Soal nomor 1. Nah, ini sebenarnya bisa dibagi dengan 5. Ini 31, ini 42. Nah, kita cek nih apakah benar 31 per 42. Dan jawabannya salah, bro. Ini 30 per 42. Kan hasilnya kan 31 per 42. Ini jawabannya salah. Kayak gitu. Oke, sekarang subsoal nomor 3. Jika dapat dipastikan ada 1 orang laki-laki sudah terpilih, maka peluang terambilnya semua sisa panitia bukan wanita adalah berapa? Nah, di sini 1 orang tuh sudah terpilih. Artinya, dan itu laki-laki gitu, 1A. Peluang agar 3 panitianya itu bukan 3B. Sehingga kan yang bebannya itu ada 4 tadi, sekarang jadi 3. Seharusnya lebih mudah. Dan karena tadi ada 10 siswa, yang mana itu 5 laki-laki sama 5 perempuan, sekarang jadi 9 karena sudah terpilih 1 tuh. Sehingga ini sama kayak soal nomor 1 sama digabungin sama soal nomor 2, cuman beda kondisi aja. 3 panitia bukan 3B. Berarti kan kemungkinan kan bisa 2B, bisa 1B, bisa 0B. Cuman bro, dalam materi peluang itu ada gue lupa sih namanya, kayak ingkaran gitulah. Jadi misalkan nih ya, peluang ditambah dengan gue lupa namanya, inverse kalau nggak salah. Inverse dari peluang itu sama dengan 1. Kan ini sebenarnya ada banyak ya, ada banyak. Kenapa nggak kita manfaatin sistem kayak gini? Jadi untuk mencari P aksen itu sama dengan 1 dikurangin P. Nah, P-nya berapa? Berarti kan kita mencari panitia yang 3B. 3 panitia yang 3B, sehingga lebih mudah tuh, lebih mudah. Jadi ada 3 panitia, berarti yang dipilih kan tadi 3B, terus ada 0A. Berarti kan peluangnya ya 5 yang B ini kan ada 5 wanita, kombinasikan dengan 3, terus kalikan dengan 4. Kenapa 4? Karena kan sudah terambil tuh satunya. 4 kombinasi dengan 0, sehingga ini hasilnya 10 nih, yang ini nih. Ini hasilnya 1, sehingga hasilnya 10 nih. Berarti P aksennya itu sama dengan 1 min 10 per berapa? Nah, ini unik nih. 10 per berapa? 9 kombinasi dengan 3, bro. Kenapa bukan 10? Karena ingat, karena udah kan 1 kan udah terambil tuh. Jadi 9 kombinasi 3. Nah, 9 kombinasi 3 itu berapa? Di sini gue tulis di sini aja ya. 9 kombinasi 3 kan 9 kalikan 8 kalikan 7 kalikan 6 faktorial per 6 faktorial kalikan 3 faktorial. Habis. Nah, 3 faktorial itu sama dengan 3 kalikan 2 kalikan 1. Ini habis 3, ini habis 4. Sehingga 3 kali 4 kali 7 itu kalau gak salah 84. Jadi jawabannya 1 min 10 per 84. Itu hasilnya 74 per 84, bro. Nah, ini kalau disederhanakan jadi 37 per 42. Nah, ini nih jawabannya, 37 per 42. Dan ternyata bener, bro, 37 per 42 nih. Berarti ini jawabannya benar. Kayak gitu. Jadi fundamentalnya itu tetap dari nomor 1. Kalau misalkan lu gak bisa soal nomor 1, kemungkinan besar lu bakal salah nomor 2 dan soal nomor 3. Kayak gitu, bro. Unik ya soal-soal kayak gini nih. Oke, soal nomor 2 nih, ini sama kayak gini. Nah, jadi diketahui data berupa 4 bilangan asli berbeda yang telah diurutkan mulai dari yang terkecil. Jika median dan selisih antara data terbesar dengan data terkecil adalah 6. Pertama nih, hasil kali terbesar data kedua dan ketiga yang mungkin adalah 35. Apakah benar? Terus yang kedua, hasil kali terendah dari terkecil dan tertinggi yang mungkin adalah 27. Apakah benar? Terus tidak dapat ditentukan hasil kali terbesar dari semua data. Oke, kita langsung aja nih ke jawabannya. Nah, ini adalah pernyataan-pernyataan yang ada di soal. Gue jabarin sudah kesini semuanya. Ada A, B, C, D itu adalah bilangan natural atau bilangan asli. Mediannya itu 6 katanya. Dan jangkauannya itu 6 juga. Berarti kalau dari sini ya, kita dapat B plus C itu sama dengan 12. Terus ada D min A. D min A itu sama dengan 6 katanya. Kalau kita ambil dari sini nih. Pertanyaan pertama, hasil kali terbesar data kedua dan ketiga. Jadi kan yang ditanya tuh B kali C-nya tuh berapa yang terbesar katanya. Apakah benar 35? Nah, gimana caranya? Kita harus membedah yang B plus C ini. B plus C itu kan ini bilangan asli ya. Bilangan asli itu dimulai dari 1. Mulai dari 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah, itu bilangan asli. Nah, formula dari 12 dari paduan 2 itu kan bisa 1 sama 11, bisa 2 sama 10,
bisa 3 sama 9, 4 sama 8, dan seterusnya. Nah terus kita pilih mana? Kan ada banyak tuh sampai, nih gue jabarin semuanya deh. Jadi 5 sama 7 ya, 5 sama 7 doang. Karena 6 sama 6 kan nggak mungkin. Karena apa? Karena dia mengatakan kalau bilangannya itu berbeda. Nih asli berbeda. Jadi 6 sama 6 itu gak mungkin. Cuman bro, kita harus ingat dengan ini nih, A kurang dari B, kurang dari C, kurang dari D. Dan kita harus ingat dengan komponen yang terlupakan ini nih. Mungkin ini lu, apa ini, apa gunanya D min A gitu sama dengan 6? Ini sebenarnya ada gunanya. Kan ini sudah terurut nih. Ini kan kemungkinan 1 sama 11, ini 2, 10, ini 3, 9, ini 4, 8, ini 5 sama 7. Nah, mungkin gak D kurangin A itu hasilnya 6? Misalkan dari sini, ini kan gak mungkin kan, karena kan bilangan asli itu kan dimulai dari 1 ya. Ini kan gak mungkin lebih besar daripada 1 kan. 1 apakah lebih besar dari 1? Salah kan. Berarti kan ini maksimalnya 0. Dan 0 itu bukan bilangan asli, sehingga 1 sama 11 ini salah. Terus ini bener nih, kemungkinan A itu bisa 1. Cuman kan kalau D kurangin A itu sama dengan 6, berarti kan di sini 7. Permasalahannya kan 7 bukan lebih besar daripada 10, sehingga 2 sama 10 itu salah juga. Coba yang ini, maksimalnya untuk A itu 2. Terus D-nya itu harus 8, karena D kurangin A kan harus 6. Ini gak mungkin juga, karena 8 itu gak lebih besar daripada 9, sehingga salah nih. Kalau kita perdalam yang 4 sama 8, ini kemungkinan besar kan 3 gitu ya. 3, kalau di sini 3 berarti di sini 9. Jadi kemungkinan jawaban itu untuk ABC ya, A, B, C, D itu 3, 4, 8, 9. A lagi gak? Misalkan 2 gitu. Nah kalau 2 berarti kan di sini 8 ya. 8, dan itu gak mungkin. Sehingga satu-satunya jawaban untuk yang BC itu 4 sama 8 ya 3, 9. Maksudnya ABCD-nya itu 3, 4, 8, 9 gitu. Terus khusus yang 5, 7, berarti kan A-nya bisa 4, D-nya tuh bisa 10. Terus 5, 7 lagi. Kalau misalkan gue kurangin 1, 3 gitu, apakah ada lagi? Ada nih, 9. Terus gue kurangin lagi 2, 5, 7 ini 8 nih. Oh berarti ada 3 solusi nih. Ada 3 solusi. Sebab kalau misalkan gue 1 misalkan di sini, ini 5, 7, ini juga 7 juga. Dan ini kan nggak mungkin karena bilangannya itu berbeda. Sehingga ada 3 solusi jawaban. Penelitiannya itu adalah hasil atau nilai kali maksimal antara B kalikan dengan C. Nah B sama C itu kan ada 2 kemungkinan, 4 sama 8 dan 5 sama 7 doang. Yang satunya itu 32, yang satunya lagi itu 35. Perkalian 48 sama 57. Enggak kan maksimalnya itu 35. Apakah benar 35? Oh ternyata benar bro, 35. Ini benar. Ini soal nomor 1 nih, nomor 1. Nah sub soal nomor 2, hasil kali terendah data terkecil dan tertinggi yang mungkin adalah 27. Berarti perkalian antara A sama D. Yang terkecil itu berapa? Yang terkecil itu berapa? Nah kita manfaatin yang soal nomor 1. Makanya ini soal unik nih sebenarnya nih, karena ini berhubungan antara satu dengan yang lain. Jadi kita manfaatin aja nih ABCD nih. Katanya perkalian terkecil dari A kali D. Nah A kali D kan ada 3 jawaban nih. Ada 4. Jadi kalau yang ini itu 27, yang ini itu 40, ini 27 juga, dan ini 16. Oh berarti yang terkecil di sini 16 bro. 16. Nah kalau dilihat dari sini tuh, oh 27 katanya. Oh berarti salah dong. Salah. Kayak gitu bro. Gampang kalau nomor 1 lu bisa bener. Soal nomor 3, tidak dapat ditentukan hasil kali terbesar dari semua data. Dapat ditentukan. Jadi kalau pengen yang terbesar, ini kalau gak salah, ya ini. Gak harus lu kalikan. Kenapa ya? Karena ini cuma menanyakan apakah dapat ditentukan gitu. Apa bisa ditentukan hasil kali terbesar. Dapat. Sehingga ini jawabannya salah. Nah kayak gitu bro. Jadi terjawab ya, dan unik juga nih soal nih. Nah itu dia cerminan soal-soal di hari pertama UTBK gelombang 2. Ini gue kasih bonus deh. Lebih gampang dan sama pula dengan soal nomor 2. Kalau lu gak tahu, keterlaluan parah lu bro. Ya silahkan dinikmati. Semoga lu nih yang sudah UTBK maupun belum UTBK bisa lolos dengan mudah. Katakan amin lah di kolom komentar. Siapa tahu ada yang baca dan keinginan lu terkabul gara-gara itu. Dari channel mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Udah sono jawab soal gue.